Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap sesuatu yang berlebihan tidak Allah sukai. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kita boleh bersenang-senang, kita boleh berbahagia, tapi jangan berlebih-lebihan. Sekali-kali kita senang, sekali-kali kita serius. Halo? Siap serius? Siap serius? Ya, serius sejenak saja. Karena yang namanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap paling serius. Tidak mungkin Al-Quran masuk ke hati seseorang kalau hatinya tertawa. Ad-dhahkatu tumitul qalb, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang sering tertawa hatinya akan mati. Karena itu supaya hati kita terbuka, kita perlu serius untuk belajar ilmu sejenak. Saya bertanya nih, apa yang pertama Allah turunkan dari Al-Quran? Perintah apa? Siapa yang tahu? Yang pertama Allah turunkan dari Al-Quran, perintah apa? Perintah membaca. Berarti belajar ilmu penting. Kita sudah tadi diberi kesempatan untuk kita berbahagia, kita bersenang-senang. Kita sudah diberi kesempatan. Ini bukti bahwa umat Islam umat yang damai. Salah orang mengatakan umat Islam umat yang mengancam, umat teroris. Itu salah. Perhatikan, tadi kita senang sekali kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kita sambil mengucapkan salawat dengan penuh bahagia. Coba ucapkan sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
Ini hambaku, kata Allah. Kalau kamu ingin menjadi hambaku, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh apanya? Akhlaknya. Contoh apanya? Cara beribadahnya. Rasulullah salat tahajud sampai bengkak kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi imam salat di masjid, Nabi pemimpin pasukan, Nabi pemimpin pasar, Nabi pemimpin negara, Nabi mengirim surat-surat ke raja-raja Romawi, Persia atas nama pemimpin negara. Perhatikan bahwa mencontoh Nabi jangan hanya diambil sebagian, ambillah kehidupan Nabi secara utuh. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Kalau kamu masuk Islam, kalau kamu menyentuh Rasulullah, ambillah secara utuh, jangan hanya diambil sebagian-sebagian. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi hidup sebagai contoh dari Al-Quran. Siapapun tidak akan paham Al-Quran kalau tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada orang bisa paham Al-Quran kalau dia tidak mencontoh Rasulullah, tidak pernah membaca sirah Rasulullah, tidak pernah membaca akhlak Rasulullah. Tidak mungkin. Dia harus belajar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kata Allah. Allah memuji Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, engkau Muhammad sungguh contoh pribadi berakhlak mulia. Suatu hari ada salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat itu? Ya Aisyah, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kalau di sini ada Al-Quran Center, Aulia Center, Miftahul Jannah, di sini ada penghafal Quran, Bapak Ibu ikut berlomba-lomba memuliakan diri dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu panduan kita. Halo Bapak Ibu beli kulkas, ada buku panduannya enggak? Yang bikin buku panduan pabriknya atau pabrik lain? Pabriknya. Pabrik kita siapa? Yang bikin kita siapa? Allah. Berarti panduan kita dari siapa? Dari Allah. Apa itu? Apa itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ada isinya, ada panduannya. Misalnya cara menggunakan mata. Perhatikan nih, hei adik-adik, gimana cara menggunakan mata? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin, jaga pandangan, jangan melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Kenapa? Dari sini kamu akan terjatuh dalam dosa. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada perempuan mukminah, tidak boleh melihat yang haram supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Perhatikan, ada caranya. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Cara mengisi perut ada caranya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan makanan haram. Allah mengajarkan cara berpakaian ada dalam Al-Quran. Pakaian wanita, wal yadribna bi khumurihinna
kaum wanita berbeda auratnya dengan kaum laki-laki, tidak sama. Maka ini pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengejek waktu saya ceramah di New York. Pak Ustadz, itu kenapa dia pakai bahasa Inggris? Do you know Islam? Islam is not good, kata dia. Islam itu tidak bagus. Saya bilang, kenapa? Why Islam make a woman difficult? They should cover themselves. Kenapa Islam itu mewajibkan wanita harus menutup auratnya, harus menutup dirinya? Itu kan panas, itu kan menderita. Kata si orang ini, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Terus saya kasih tahu. Saya tunjukkan manisan. Ini manisan, dua-duanya sama-sama ada bungkusnya. Saya bilang, satunya saya buka ya, satunya saya tutup. Lalu saya lempar ke tanah. Mana yang kamu ambil? Yang terbuka atau yang tertutup? Yang mana? Yang tertutup. Perhatikan, semakin tertutup seorang wanita, semakin mulia. Perhatikan, semakin suci. Itulah makna kesucian. Ada dua macam kue. Yang satu kebuka, banyak lalat masuk makan kue itu. Yang satu tertutup. Mana yang lebih sehat? Yang tertutup. Itulah mengapa wanita dalam Al-Quran oleh Allah ditutup auratnya. Subhanallah. Halo? Paham? Angkat tangan semua. Ya, tepuk pundak kawan sebelahnya. Ya, bilang, saudaraku. Ya, bilang, ikuti saya. Saudaraku, kita cinta Rasul. Yuk contoh Rasul. Saudaraku, kita beriman kepada Al-Quran. Ayo ikut panduan Al-Quran. Malu tahu mengaku Muslim, tidak ikut Al-Quran. Sepakat? Mantap. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita di bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang kejepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang melupakan bulan Sya'ban. Karenanya Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan dalam hadis sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumus Sya'ban kullahu. Nabi hampir-hampir berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Kenapa? Persiapan masuk bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, untuk bulan Ramadan saya siapkan hadiah nih. Tafsir ayat-ayat Ramadan. Nah, di antara panduan dari Allah Subhanahu wa taala, cara mengisi Ramadan, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nanti dibuka Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ini panduan mengisi Ramadan. Banyak orang salah paham nih, saya sebutkan beberapa kesalahan di bulan Ramadan. Pertama, banyak orang paham Ramadan hanya bulan puasa. Sehingga apa? Malamnya main gaplek, main catur, nonton TV, nonton bola, nunggu apa? Nunggu sahur. Habis sahur, tidur. Enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, enggak sholat asar. Nanti bangun menjelang maghrib. Ditanya oleh kawannya, lu kok tidur melulu? Loh, kan orang puasa tidurnya ibadah. Benar enggak puasa begini? Ya, kucing juga bisa begitu. Ini yang kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, banyak orang ketika malam Ramadan dia tidak mengisi sholat malam, sehingga dia malamnya mencari sholat yang paling cepat. Negur kawannya, lu kok lama banget sholat tarawih? Di situ, itu situ lama banget, di sini lebih cepat. Jadi justru kalau Ramadan itu malamnya diperbanyak sholat. Nabi sholat malam sampai menjelang sahur. Benar 11 rakaat.
Tapi yang Nabi baca itu surah panjang-panjang, berhenti menjelang sahur. Karenanya di zaman Umar, ketika sahabat tidak mampu berlama-lama membaca yang panjang-panjang, akhirnya diperpendek bacaannya, ditambah oleh Umar rakaatnya menjadi 23 rakaat. Sekarang di Masjidil Haram di Mekah, kalau Bapak Ibu ke sana, mereka sholat malam 33 rakaat sampai menjelang sahur. Jadi sholat malam diperbanyak, bukan malah malamnya habis nonton hiburan, habis dengan tontonan dan sebagainya. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, banyak orang masuk Ramadan, dia itu tidak pernah baca Quran. Padahal bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Yang tidak baca Quran di Ramadan, dia telah melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena ini termasuk bagian satu paket di bulan Ramadan. Di antara juga kesalahan yang keempat. Halo. Kalau Ramadan bangun sahur enggak? Benar. Oh bagus kalau begitu. Termasuk salah banyak orang tidak makan sahur. Dia sahurnya setelah tarawih, makan banyak. Kenapa? Nanti enggak bangun lagi. Enak kita langsung salat subuh gabung sama salat duha, namanya salat dubuh namanya. Usolli fardhu dubuh. Nah, banyak yang begitu. Padahal seharusnya dia makan sahur menjelang fajar. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ini sahur. Bahkan orang yang tidak sahur tidak kebagian keberkahan sahur. Apa kata Nabi? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau kamu sahur, kamu dapat keberkahan. Kalau kamu tidak sahur, kamu tidak kebagian keberkahan. Dan yang terakhir, kesalahan terakhir, banyak orang masuk Ramadan, dia tidak beriktikaf. Padahal kata Allah dalam surah Al-Baqarah, ini di sini di buku ini panduannya lengkap sekali. Semuanya saya gambarkan bahwa Ramadan satu paket. Ada puasa, ada baca Quran, ada doa, ada salat malam, ada zikir, ada sahur, dan puncaknya adalah i'tikaf di masjid. Apa kata Allah? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini acara puncak Ramadan. Allah sebutkan di paling akhir dari rangkaian ayat Ramadan. Di situ Allah ceritakan bahwa acara puncak Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf di mana, Bu? Di masjid. Kok sampai di sini ayatnya berubah? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil mall. I'tikaf di mana? Di mall ya. Loh, bayar zakat mall bukan zakat mal. Ada lagi i'tikafnya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi Fantura. I'tikaf di Fantura. Sepanjang jalan 10 malam terakhir di Fantura. Ya Allah. Habis gak kebagian acara puncak Ramadan. Padahal seandainya dia i'tikaf, oleh Allah dikasih hadiah. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang kebagian ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam terakhir dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan, di situ ada satu malam Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu. Memang ada isyarat yang ganjil-ganjil, tapi tidak pasti. Kita memburu setiap malam. Apa kata Allah? Yang kebagian ibadah di malam Lailatul Qadar dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. 1000 bulan berapa tahun ya? 1000 bulan sama dengan 84 tahun 3 bulan. Jadi kalau ada nih Dek, nih, kamu akan menemukan keindahan sejati. Daripada kamu habiskan waktu di tengah jalan bernyanyi-nyanyi, buang waktu, akhirnya kamu berbuat dosa.
Halo? Pilih ikut Allah atau ikut setan? Ada enggak setan yang baik? Ada setan yang baik enggak? Tapi kenapa kok pengikut setan lebih banyak daripada pengikut Allah? Kenapa? Nah, karena ikut setan itu menyenangkan. Kalau ikut Allah itu terasa berat. Kenapa terasa berat? Karena setannya banyak menghalang-halangi. Coba kalau kita baca Quran. Kalau kita baca Quran nih. Halo? Kalau kita baca Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, kita setiap 3 baris mata perih. Setengah halaman sakit pinggang. 1 halaman sakit kemeng di betis. Udahlah capek. Nah, barakallahu, panitia sudah siap-siap nih. Bapak Ibu, ini pondok nih, ingin pahala amal jariah enggak? Bapak Ibu meninggal dunia, pahalanya masih mengalir. Caranya gimana? Menyiapkan anak-anak penghafal Quran. Caranya gimana? Bapak Ibu coba sempatkan malam ini berinfak untuk pondok ini. Minimal 10.000. Nanti dikasih hadiah buku oleh panitia. Panitia sudah menyebar itu. Kalau 10.000 dapat hadiah buku 1. Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan sempatkan nanti pas selesai acara atau sekarang juga silahkan berinfak untuk anak-anak penghafal Quran. Biar kita kebagian pahala amal jariah. Nanti ini Al-Quran Bapak Ibu ada cerita nih. Ada soal selama di dunia aku dibaca. Selama di dunia aku sering membantu orang-orang menghafal Quran. Selama di dunia aku selalu bersahabat dengan orang yang menghafal Quran. Nah, barakallahu, sempatkan berinfak minimal 10.000. Bapak Ibu dapat hadiah buku, yaitu tafsir ayat-ayat Ramadan. Bagi yang berinfak 100.000, Bapak Ibu dapat hadiah tafsir surah Yasin. Dan buku ini yang nulis saya menulis buku itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan semua ini menjadi nasihat kita. Ini tafsir surah Yasin. Ini tafsir surah Yasin Bapak Ibu rahimakumullah, saya tulis baru terbit. Jadi yang berinfak untuk pondok disilahkan. Mudah-mudahan Allah berkahi, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan insyaallah. Ya, semuanya baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu, dalam buku ini ada panduan memahami Ramadan dan melalui Al-Quran. Yang kedua ada doa-doa yang bisa kita baca selama Ramadan. Dan yang ketiga di bagian akhir ada jadwal cara kita mengisi Ramadan setiap hari. Pertama ada sahur, kedua membaca Quran 1 juz, ketiga salat sunnah, baca istighfar, banyak sekali. Lengkap di sini, lengkap cara kita mengisi Ramadan. Dicontreng saja. Mudah-mudahan dengan buku ini kita bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua bisa bersedekah, berinfak untuk anak-anak penghafal Quran. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan fardul majlis. Subhanakallahumma, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kata Nabi, orang yang hadir majlis taklim menutup dengan tasbih, Allah akan mengampuni dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.